Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi sejarah yang terjadi di tanggal dan bulan yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar sejarah yang kita pelajari mampu membuat kita menghormati masa lalu dan memicu kita untuk berbuat hal yang lebih baik di masa depan. Gerakan Sadar Sejarah memohon agar channel ini jangan di-like dan jangan di-subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kumpulan sejarah yang terjadi pada 20 Maret dari tahun ke tahun. Pada 20 Maret 1602, VOC didirikan. VOC adalah pelopor perusahaan multinasional di dunia yang dibentuk oleh Belanda. Terbentuknya VOC digagas oleh Johan van Oldenbarneve. Pada awal 1600-an, VOC menerbitkan obligasi dan saham secara luas kepada masyarakat umum. Hal itu membuat VOC menjadi perusahaan publik pertama yang terdaftar secara resmi di dunia. Pemerintah Belanda memberinya monopoli perdagangan di kawasan Asia untuk mencegah kerugian akibat bersaing dagang dengan Portugis dan Spanyol, yang saat itu sedang bersatu menguasai perdagangan di kawasan Asia. Setelah berjalan selama 197 tahun, akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden. Bangkrutnya VOC disebabkan biaya perang, ketatnya persaingan dagang, praktik korupsi, dan besarnya gaji pegawai. Pada 20 Maret 1878, Julius Robert von Meyer tutup usia pada umur 63 tahun. Ia adalah dokter dan fisikawan yang dikenal sebagai penemu reaksi Meyer. Meyer reagen merupakan reagen pertama yang digunakan untuk mendeteksi alkaloid dalam produk alam. Meyer reagen atau yang biasa disebut sebagai potassium mercuric iodida dibuat dengan melarutkan campuran 1,36 gram merkuri klorida dengan 5 gram kalium iodida dalam 100 ml air. Larutan ini menghasilkan endapan berwarna krem. Meyer juga dikenal sebagai orang pertama yang mengemukakan hukum kekekalan energi. Meyer menemukan hukum ini saat berada di Indonesia pada tahun 1840. Saat itu Meyer bekerja sebagai dokter di kapal layar Belanda untuk perjalanan dari Batavia ke Surabaya. Saat berlabuh dari Batavia, Meyer melihat adanya perbedaan kecerahan warna darah di pembuluh darah arteri dan vena milik awak kapal yang ia tumpangi. Perbedaan warna tersebut diakibatkan perbedaan kadar oksigen dalam darah. Darah dari pembuluh arteri yang kaya oksigen berwarna lebih cerah daripada darah dari pembuluh vena. Kemudian Meyer mulai mengamati darah vena orang Eropa lebih gelap daripada darah vena orang Indonesia. Selama perjalanan menuju Surabaya, Meyer mulai membandingkan suhu udara di Eropa dan Indonesia. Kemudian Meyer menemukan bahwa saat manusia berada di suhu udara yang lebih panas, manusia membutuhkan lebih sedikit oksigen untuk menghangatkan tubuhnya. Setibanya di kota Surabaya, Meyer mengaitkan dua fenomena itu. Dari sanalah kemudian muncul hukum tentang konservasi energi. Hal itu terdapat dalam surat yang ia tulis kepada Paris Academy of Science, yaitu In 1840, in Surabaya, I discovered the energy conservation set. 1 tahun kemudian, Meyer mengucapkan pernyataan yang terkenal mengenai konservasi energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ungkapan itu serupa dengan hukum termodinamika pertama yang berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Untuk menandai sejarah penemuan Meyer di Surabaya, perwakilan kedutaan Jerman di Indonesia, Jokinen, dan sejarawan yang telah meneliti penemuan Meyer, Profesor Dr. Richard Schreng, turut meresmikan plakat Julius Robert von Meyer di Wisma Jerman, Surabaya. Kontroversi tentang penemu pertama hukum kekekalan energi
tidak hanya dikreditkan pada Julius Robert von Meyer, tetapi juga pada James Prescott Joule dan Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Pada akhirnya, Royal Society memberikan medali Copley kepada mereka bertiga yang telah bekerja secara independen satu sama lain atas hukum kekekalan energi pada tahun 1870 untuk James Prescott Joule, 1871 untuk Julius Robert von Meyer, dan 1873 untuk Ferdinand von Helmholtz. Pada 20 Maret 1915, Albert Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang menyatukan teori Einstein sebelumnya, yaitu relativitas khusus, dengan hukum gravitasi Newton. Teori ini menempatkan gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang dan waktu. Teori ini memprediksi adanya keberadaan daerah lubang hitam yang ruang dan waktunya sama sekali tidak terdistorsi, bahkan cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Pada 20 Maret 1922, USS Langley ditugaskan sebagai kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat pertama. Inilah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bertenaga turbolistrik pertama. Nama Langley diambil dari nama seorang pelopor penerbangan Amerika Serikat, yaitu Samuel Pierpont Langley. Kapal ini mampu membawa 36 pesawat dengan kecepatan 10 knot atau 19 km per jam. Pada 27 Februari 1942, kapal ini sengaja ditenggelamkan di lepas pantai Jawa oleh awak kapalnya sendiri setelah mengalami kerusakan parah akibat serangan 9 pesawat twin engine pembom Jepang. Pada 20 Maret 1940, Alfred Plutz tutup usia pada umur 79 tahun. Ia adalah dokter, ahli biologi, dan ahli eugenika yang memperkenalkan istilah pembersihan ras pada tahun 1895 dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pembersihan Ras. Pembersihan ras memainkan peran kunci dalam program Holocaust, yaitu upaya Jerman untuk membersihkan Eropa dari orang Yahudi, Romani, Polandia, Serbia, orang berkulit hitam, ras campuran, dan orang cacat fisik ataupun intelektual. Anak-anak penyandang cacat disuntik mati saat lahir, sementara setiap anak muda harus menjalani pemeriksaan saat pubertas untuk menentukan apakah mereka akan diizinkan untuk menikah dan memiliki anak. Teori pembersihan ras mengarah pada program sterilisasi massal bagi setiap orang yang memiliki penyakit yang dapat diturunkan secara genetik. Perkiraan jumlah warga yang disterilkan oleh Nazi Jerman berkisar antara 350.000 hingga 400.000 orang. Hal ini menjadi salah satu industri medis terbesar di dunia. Pada 20 Maret 1956, Tunisia memperoleh kemerdekaan dari Prancis di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba yang menyatakan Tunisia sebagai negara republik 1 tahun kemudian, yaitu 25 Juli 1957. Hal ini membuat Tunisia menjadi satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab. Tunisia adalah negara paling utara di benua Afrika. Di negara ini juga terdapat titik paling utara dari benua Afrika, yaitu Ras Ben Saka yang terletak di Cape Angela. Dengan luas wilayah sebesar 163.610 km persegi, menjadikan Tunisia sebagai negara terkecil di Afrika Utara. Kota Kairouan di Tunisia adalah kota terpenting keempat di dunia Islam setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Karena mempunyai makna sejarah, maka kota ini masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Tunisia juga terkenal akan kota Sidi Bouzid, yaitu tempat pemandangan indah di atas bukit menghadap ke laut lepas. Keunikan kota ini terletak dari warna bangunan yang didominasi oleh warna biru dan warna putih. Pada 20 Maret 1983, Ivan Matveyevich Vinogradov tutup usia pada umur 91 tahun. Ia adalah matematikawan yang dikenal atas teorema Vinogradov dalam teori bilangan analitik.
Teorema Vinogradov digunakan untuk memperkirakan jumlah di atas bilangan prima. Hal ini adalah pengurangan dari jumlah yang rumit menjadi jumlah yang lebih kecil yang kemudian disederhanakan. Atas capaiannya itu, Vinogradov dianugerahi penghargaan Stalin pada tahun 1941. Pada 20 Maret 1985, Libby Riddles menjadi wanita pertama yang memenangkan Iditarod Trail Sled Dog Race sepanjang 1049 mil atau setara 1688,2 km yang ia tempuh dalam waktu 18 hari, 20 menit, dan 17 detik. Kemenangan Libby Riddles di perlombaan itu dinobatkan sebagai Hall of Fame Moment dalam Alaskan Sport Hall of Fame pada tahun 2007. Ia menuliskan 3 buku tentang pengalamannya itu, yaitu Race Across Alaska pada tahun 1988, Danger the Dog Yard Cat pada tahun 1989, dan Storm Run pada tahun 1996. Iditarod Trail Sled Dog Race adalah ajang balap kereta luncur anjing jarak jauh di Alaska dari kota Anchorage ke kota Nome. Perlombaan ini menuntut daya tahan yang luar biasa baik dari sisi pembalap maupun dari 14 anjingnya. Mereka harus menembus badai salju dengan temperatur mencapai minus 100 derajat Fahrenheit atau sekitar minus 73 derajat Celcius. Pada 20 Maret 1987, Food and Drug Administration menyetujui azidotimidin sebagai obat anti-AIDS. Hal ini menjadikan AZT yang juga dikenal dengan nama zidovudin sebagai terapi pengobatan HIV pertama yang disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat. AZT atau zidovudin memerlukan waktu 25 bulan untuk membuktikan bahwa AZT aktif melawan HIV di laboratorium untuk dapat disetujui dalam penggunaan luas. Inilah waktu tersingkat dalam sejarah pengembangan obat. Keberhasilan ini tak lepas dari peran perusahaan farmasi Burroughs Wellcome yang mengajukan hak paten untuk AZT pada tahun 1985. Paten Amerika Serikat untuk AZT dalam pengobatan AIDS diberikan pada bulan Februari 1988. Obat ini kemudian dijual dengan nama dagang Retrovir. AZT bekerja dengan menghambat enzim transkriptase balik yang HIV gunakan untuk mensintesis DNA. Dengan demikian dapat mencegah DNA virus terbentuk. AZT tidak hanya dapat digunakan untuk mencegah 10-15% penularan HIV dari ibu ke bayi selama proses kelahiran, namun juga dapat digunakan sebagai terapi profilaksis pasca paparan dalam bentuk kombinasi dengan lamivudin. Terapi profilaksis ini dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi HIV setelah terjadi paparan terhadap virus seperti tidak sengaja tertusuk jarum suntik yang telah dipakai untuk pasien yang terinfeksi HIV. Pada 20 Maret 1993, Polikarpus tutup usia pada umur 82 tahun. Ia adalah fisikawan yang dikenal atas penentuan akuratnya dalam mengukur momen magnetik dari elektron. Polikarpus berhasil membuktikan bahwa momen magnetis elektron lebih besar daripada nilai teoritisnya. Hal ini mengarah pada pertimbangan ulang dan inovasi dalam elektrodinamika kuantum. Atas capaiannya itu, Polikarpus dianugerahi penghargaan hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1955 bersama dengan fisikawan lain yaitu Willis Eugene Lamb yang menang atas karyanya tentang spektrum hidrogen. Pada 20 Maret 1999, Legoland dibuka di Carlsbad, California, Amerika Serikat. Inilah Legoland pertama yang dibuka di luar Eropa. Legoland adalah serangkaian taman hiburan bertema jutaan batu bata Lego. Lego adalah sejenis alat permainan bongkah batu bata plastik kecil yang terkenal di dunia. Bongkah batu bata ini dapat disusun satu sama lain untuk menyerupai model apa saja, seperti mobil, kereta, kapal, dan lain-lain. Pada 20 Maret 2015, gerhana matahari, supermoon, dan equinox terjadi pada hari yang sama.
Biasanya equinox di bulan Maret jatuh pada tanggal 20 atau 21. Hal ini menandai titik musim semi di belahan bumi utara dan titik musim gugur di belahan bumi selatan. Pada 20 Maret 2017, David Rockefeller tutup usia pada umur 101 tahun. Ia adalah miliarder, filantropis, dan bankir yang menjabat sebagai ketua dan kepala eksekutif dari Chase Manhattan Corporation. Dia adalah anggota tertua dari generasi ketiga keluarga Rockefeller. Ia terkenal karena koneksi politik dan hubungan luar negerinya yang luas, sehingga ia banyak bertemu dengan pemimpin asing. Sepanjang hidupnya, ia banyak menerima penghargaan. Beberapa di antaranya adalah US Legion Merit pada 1945 dan Presidential Medal of Freedom pada 1998.